Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Majelis Quran. Benarkah Napoleon Bonaparte seorang Muslim? Jenderal besar Panglima Perang Perancis ini masuk Islam. Kenapa tidak? Berpuluh-puluh tahun Napoleon berada di Mesir dan berinteraksi dengan masyarakat dan dunia Islam. Dalam pencarian agamanya, sangat mungkin Napoleon mempelajari dan tertarik pada Islam seperti terjadi pada ribuan mualaf lainnya hingga hari ini. Dalam menyikapi sejarah, reaksinya bukan soal percaya atau tidak, dikarang-karang atau bukan, tapi fakta sejarah. Selama tidak bantahan yang meyakinkan atas fakta-faktanya itu, berarti kemusliman Napoleon adalah benar. Benarkah Napoleon Muslim? Republika Co.id, bagi penyuka sejarah, nama Napoleon Bonaparte dari Prancis mungkin sudah tak asing lagi. Nah, tahukah Anda bahwa ada isu menarik yang konon menyebutkan bahwa musuh bebuyutan Inggris ini adalah Muslim? Tapi ingat, isu ini bukannya tanpa kontroversi. Isu Napoleon menjadi Muslim ini diungkap dalam harian resmi Prancis, Le Moniteur Universel, terbit dalam kurun tahun 1789 sampai tahun 1868. Disebutkan bahwa Napoleon resmi menjadi Muslim pada 1798. Kutipan berita inilah yang kemudian dimuat dalam buku Satanic Voices, Ancient and Modern karya David Musa Pitcock, tepatnya pada halaman 61. Buku Pitcock ini terbit pada 1992, demikian tulisan yang dikutip media.isnet.org. Pitcock juga menuliskan bahwa Napoleon memilih nama Ali sebagai nama barunya, sehingga menjadi Ali Napoleon Bonaparte. Rupanya Napoleon sempat terinspirasi oleh orang kepercayaannya, Jenderal Jacques Monod, yang kemudian menjadi Jenderal Abdullah Jacques Monod. Sang jenderal kemudian menikahi seorang wanita Mesir, Siti Zubeidah, yang diyakini memiliki garis keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Napoleon disebut-sebut mengakui superioritas hukum Islam, bahkan berniat menerapkannya di kekaisarannya di Prancis. Prinsip-prinsip syariah itu sempat dimasukkan ke dalam Civil Code Napoleon atau hukum yang ditulis oleh Napoleon. Kode Napoleon ini kemudian menjadi menginspirasi konstitusi Prancis dan konstitusi negara-negara taklukan Napoleon di Eropa. Tunggu dulu, ternyata penerapan prinsip syariah dalam hukum Prancis ini ada contohnya di dunia kontemporer. Berita yang ditulis media.isnet.org ini menyebutkan, salah satunya adalah ketika terjadi kecelakaan fatal 1997 yang menewaskan Putri Diana dari Inggris dan teman dekatnya, Dodi Al-Fayed. Para fotografer yang memotret insiden tersebut juga ikut dikenai dakwaan hukum dengan bersumber pada jurisprudensi Prancis. Dakwaan itu menyebutkan, para fotografer ikut bersalah karena tidak menolong saat berada di lokasi kejadian. Nah, menurut Pitcock, prinsip ini konon berasal dari hukum syariah hasil ijtihad dari Imam Malik. Lebih jauh lagi, hubungan Napoleon dengan Islam diungkap juga dalam Bonaparte and Islam atau versi Prancisnya, Bonaparte et Islam, tulisan Christian Cherfils. Napoleon Bonaparte dan Islam, dikutip dari sejarah.compasiana.com. Siapa yang tidak mengenal Napoleon Bonaparte, seorang jenderal dan kaisar Prancis yang tenar kelahiran Ajaccio, Korsika 1769. Namanya terdapat dalam urutan ke-34 dari 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah yang ditulis oleh Michael H. Hart. Karir militer Napoleon menyuguhkan paradoks yang menarik. Kegeniusan gerakan taktiknya amat memukau, dan bila diukur dari segi itu semata, bisa jadi dia bisa dianggap seorang jenderal terbesar sepanjang zaman. Sebagai seorang yang berkuasa dan berdaulat penuh terhadap negara Prancis sejak Agustus tahun 1793, seharusnya ia merasa puas dengan segala apa yang telah diperolehnya itu. Tapi rupanya kemegahan dunia belum bisa memuaskan batinnya, agama yang dianutnya waktu itu ternyata tidak bisa membuat Napoleon Bonaparte merasa tenang dan damai. Akhirnya pada tanggal 2 Juli tahun 1798, 23 tahun sebelum kematiannya di tahun 1821, Napoleon Bonaparte menyatakan keislamannya di hadapan dunia internasional. Namanya berubah menjadi Ali Napoleon Bonaparte. Apa yang membuat Napoleon ini lebih memilih Islam daripada agama lamanya, Kristen? Berikut penuturannya sendiri yang pernah dimuat di majalah Genuine Islam, edisi Oktober tahun 1936 terbitan Singapura.
Saya membaca Bible, Musa adalah orang yang cakap, sedang orang Yahudi adalah bangsat, pengecut dan jahat. Adakah sesuatu yang lebih dahsyat daripada kisah Lut beserta kedua puterinya? Lihat Kejadian pukul 19:30-38. Sains telah menunjukkan bukti kepada kita, bahwa bumi bukanlah pusat tata surya, dan ini merupakan pukulan hebat terhadap agama Kristen. Yosua menghentikan matahari, Yosua pukul 10:12-13. Orang akan melihat bintang-bintang berjatuhan ke dalam laut, saya katakan, semua matahari dan planet-planet. Selanjutnya Napoleon Bonaparte berkata, agama-agama itu selalu didasarkan pada hal-hal yang ajaib, seperti halnya Trinitas yang sulit dipahami. Yesus memanggil dirinya sebagai anak Tuhan, padahal ia keturunan Daud. Saya lebih meyakini agama yang dibawa oleh Muhammad. Islam terhindar jauh dari kelucuan-kelucuan ritual seperti yang terdapat di dalam agama kita Kristen. Bangsa Turki juga menyebut kita sebagai orang-orang penyembah berhala dan dewa. Selanjutnya, dengan penuh kepastian saya telah mengatakan kepada Anda semua pada kesempatan yang berbeda, dan saya harus memperjelas lagi kepada Anda di setiap ceramah, bahwa saya adalah seorang Muslim, dan saya memuliakan Nabi Muhammad serta mencintai orang-orang Islam. Akhirnya ia berkata, in the name of God the merciful, the compassionate. There is no God but God, he has no son and he reigns without a partner. Dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Tiada Tuhan selain Allah. Ia tidak beranak dan ia mengatur segala makhluknya tanpa pendamping. Napoleon Bonaparte mengagumi Al-Quran setelah membandingkan dengan kitab sucinya terdahulu, Alkitab. Akhirnya ia menemukan keunggulan-keunggulan Al-Quran, juga semua cerita yang melatar belakanginya. Dalam buku yang berjudul Bonaparte et Hilleran oleh Cherleaf, Paris, halaman 105, Napoleon Bonaparte berkata sebagai berikut. Saya meramalkan bahwa tidak lama lagi akan dapat dipersatukan semua manusia yang berakal dan berpendidikan tinggi untuk memajukan satu kesatuan kekuasaan yang berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam, karena hanyalah Quran itu satu-satunya kebenaran yang mampu memimpin manusia kepada kebahagiaan. Beberapa sumber lain yang menyatakan keislaman beliau. Asteris buku, Satanic Voices, Ancient and Modern, dengan penulis David M. Pidcock 1992 ISBN 1-81012031 padahal 61 asteris surat kabar Perancis, Le Moniteur, yang menulis bahwa beliau masuk Islam pada tahun 1798. Wallahu a'lam bishawab.